Bagaimana hukumnya haid? Oh, hukumnya haid saat berihram atau sebelum dia berihram. Gini, pertama saya perlu mengingatkan bahwa khususnya kepada emak-emak, kepada jamaah-jamaah perempuan, adik-adik remaja yang mau melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh, yang perlu diperhatikan sebelum berangkat ke dokter kandungan dulu. Minta obat. Biasanya dikasih 2 obat tuh kalau untuk ibadah. Obat yang pertama itu penunda haid. Obat yang kedua adalah yang mampetin haid kalau ternyata haidnya bocor juga saat ibadah. Itu ada untuk mampetin haid itu. Itu yang bisa mengeluarkan resepnya adalah dokter kandungan, bukan ustadz. Jadi konsultasi dulu kepada dokter kandungan. Boleh nggak pakai itu? Boleh. Para ulama sepakat bahwa menggunakan obat-obatan untuk kepentingan ibadah agar tidak terganggu. Karena kan umroh ini berbatas waktu nih. Dan apalagi zaman sekarang berbatas waktu dan berbatas jadwal. Gak mungkin kita nungguin haid bersih baru kemudian melanjutkan umroh, bisa ketinggalan pesawat pulang nanti gitu. Jadi ada strategi-strategi yang harus kita persiapkan. Salah satunya tadi itu, minum obat terus tiap hari sebelum berangkat dan sampai berangkat sampai ibadah kita selesai. Karena paling rentan nih kaum hawa ini, kaum perempuan ini paling rentan terhadap isu haid itu. Bagaimana kalau perempuan datang bulan saat hendak ihram atau saat sudah ihram, dalam perjalanan ihram dan segala macam. Sementara tidak mungkin kan nunggu di Madinah. Nah begini, para ulama kontemporer bahkan para ulama sejak dahulu sepakat bahwa dari rangkaian ibadah umroh itu, dari mulai ihram, tawaf, sa'i sampai tahallul, yang harus dilakukan dengan kondisi bersih hadas kecil maupun hadas besar adalah tawaf. Karena itu yang paling terganggu dari perempuan saat datang bulan atau saat bocor, itu yang terganggu adalah ibadah tawafnya. Jadi dia tidak bisa melakukan ibadah tawaf. Dan ketika tidak bisa melakukan ibadah tawaf, maka ihramnya, umrohnya belum selesai, tidak bisa masuk ke sa'i, tidak bisa masuk ke tahallul. Karena tawaf itu pembukanya sesudah dia ihram. Langkah pertamanya adalah tawaf. Nah, jadi gimana? Tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama dia harus minum obat dulu. Karena biasanya minum obat maksimal 3 hari biasanya mampet lagi, lalu kemudian bisa dilanjutkan ibadahnya. Nah, ketika di mikot niat ihramnya niat saja. Niat ihram meskipun dia dalam kondisi sudah tahu bahwa dia sedang berhadas besar. Karena niat ihram di mikot itu tidak mengharuskan seseorang itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi boleh niat lalu sampai di Mekah, maka orang-orang melaksanakan tawaf, dia tidak melaksanakan tawaf sampai tidak keluar lagi mensnya atau haidnya itu. Tetapi larangan-larangan ihramnya, karena dia sudah melakukan ibadah, karena dia sudah niat ihram, maka larangannya berlaku. Tidak boleh pakai wangi-wangian, menjaga diri agar rambutnya tidak rontok, tidak tercabut kukunya dan segala macam. Dia harus jaga itu betul-betul. Lalu ketika sudah bersih gimana? Ketika dia sudah mampet, dia yakin dia sudah mampet, segera mandi wajib. Lalu memakai pembalut. Lalu kemudian dia selesaikan tawaf. Tidak perlu dilihat lagi. Tidak perlu dilihat apakah pembalutnya keluar lagi atau enggak. Tawaf saja. Karena yang dihitung haid itu pada saat dia melihat bahwa ada darah yang keluar. Jadi seandainya orang sudah yakin, ibu-ibu sudah yakin dia bersih lalu mandi besar, lalu kemudian tawaf, dilalah ketika tawaf itu keluar, ketika habis tawaf itu ke kamar mandi lalu melihat di pembalutnya itu ada merah, ada tanda lagi, maka tidak perlu diulang tawafnya. Tawafnya sudah sah.
Karena ketika tawaf kita tidak tahu bahwa itu keluar gitu. Jadi dihitung pada saat kita melihat. Nah, lalu kemudian menyelesaikan sa'i dalam kondisi hadas besar tidak apa-apa. Lalu kemudian bisa melakukan tahallul. Begitu. Lalu bagaimana kalau sampai dia pulang ternyata mensnya itu banjir terus? Meskipun sudah minum obat, sudah segala macam nggak mampet-mampet. Bagaimana caranya? Walaupun ada pendapat dari mazhab yang lain yang membolehkan dalam keadaan darurat. Tapi menurut pendapat Syafi'i yang kita anut dalam mazhab kita, maka dia boleh bertahalul, gunting agar dia bisa melakukan tidak terikat larangan-larangan ihram lagi. Dia gunting rambutnya, tahalul, lalu kemudian nanti satu waktu dia punya kewajiban qadha, punya kewajiban mengqadha umrohnya sebelum dia wafat. Jadi mungkin nanti bulan depan, tahun depan, 2 tahun kemudian dia datang wajib untuk mengqadha si umrohnya yang belum terlaksana pada saat safarnya itu.